Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Menyingkir dariku, sentak Dewa. Tuan yang minggir, ujar Tika balik. Dewa yang ada di atasnya, bagaimana ia bisa minggir? Dalam hati Tika merutuk, benar-benar pria aneh. Namun sesaat kemudian Tika tersadar, tuan mudanya itu tidak bisa menggerakkan kaki. Bagaimana Dewa bisa menyingkir? Dengan perlahan Tika bergerak-gerak. Ia ingin merubah posisi, tapi apa yang terjadi? Kini malah posisi mereka berbalik. Tika yang mau menyingkirkan Dewa dari atas tubuhnya, malah kini ada di atas pria itu. Mata hitam jernih itu menatap ke arahnya. Tika jadi canggung sendiri. Refleks ia langsung bangkit. Kemudian pura-pura tidak merasa apa-apa. Hati-hati tuan. Tika membantu Dewa naik ke kursi rodanya kembali. 2 kali berada di posisi saling tumpang tindih membuat Tika merasa tak enak. Tahu-tahu degup jantung miliknya berdegup kencang. Persis seperti habis lari maraton atau pas lagi ulangan takut ketahuan nyontek. Itulah yang dirasa Tika saat ini. Kalau Dewa, Tika tidak tahu. Yang pasti pria itu tidak ngomel-ngomel lagi. Aneh, Tika juga heran. Mengapa Dewa tidak memarahi dirinya lagi? Dewa malah langsung ke kamar mandi. Tentunya tidak lupa memasang wajah dingin dan jutek. Kamar Tika. Mbak Mar sedang berkelana di kamar gadis yang terlahir tak kaya tersebut. Bibirnya tersenyum ketika menatap lembaran kertas merah di tangan. Banyak duit juga tuh anak, seringai Mbak Mar. Tidak mau ketahuan, Mbak Mar langsung mengambil uang milik Tika. Ia memasukkan ke dalam bajunya agar tidak ada yang curiga. Ketika Mbak Mar asik melakukan aksi kleptonya, Tika sedang berdiri di depan kamar mandi. "Tuan, apa sudah selesai?" teriak Tika. Klek. Dewa muncul dengan rambut basah. Tika lantas masuk dan mengeringkan tubuh serta rambut tuan mudanya itu. Biasanya sih biasa saja, tidak ada desiran di hati keduanya. Kini baik Tika dan Dewa malah sama-sama diam 1000 bahasa. Apalagi saat Tika membantu Dewa memakai baju. Tika merem-merem, tapi sesekali mengintip. Bodi tuan mudanya masih oke. Meski duduk di kursi roda, nyatanya pesona Dewa tak terelakkan. Tok tok tok. Tika buru-buru membuka pintu. "Nyonya Mira," sapa Tika. Wanita itu masuk sembari melempar senyum. "Aku dengar kamu sudah mau terapi, Wak." Dewa hanya melirik kemudian memutuskan keluar kamar sendiri. Sadar bayi besarnya pergi, Tika langsung berlari mengejar kursi roda yang sudah jauh meninggalkan dirinya. "Tuan, jangan cepat-cepat." Tika ngos-ngosan dan meraih pegangan kursi tersebut. "Selamat pagi Tuan," sapa perawat yang sudah tiba duluan di ruang terapi, sedangkan dokter belum tiba. "Dokter kemana, Sus?" Tika celingak-celinguk karena dokternya belum datang. "Masih on the way, kita tunggu ya, sepertinya macet," ucap suster memberikan keterangan sembari menyiapkan semua alat-alat. Sembari nunggu dokter tiba, Mbak Tika bisa melatih Tuan Dewa dulu. "Saya?" Mata Tika mau keluar. Suster tersenyum. Mau siapa lagi? Dewa pasti tidak mau bila diterapi dengan suster tersebut. Tap tap tap. Tante Mira mendadak muncul di sana. Ia penasaran dengan terapi yang dilakukan keponakannya itu. "Kemana dokternya?" "Belum datang, Nyonya." Tante Mira mengernyitkan dahi. "Cuma memapah dari sana sampai sana kan? Coba Tika, kamu bantu Dewa." Tante Mira ingin melihat perkembangan Dewa terkini. Setahu dia, Dewa selama ini tidak mau terapi. "Tapi Nyonya." "Kenapa?" "Tika mau-mau saja, tapi sepertinya Tuan mungkin enggan." Tante Mira berdecak. Ia pun berkacak pinggang, menatap remeh pada Dewa. "Ah, hanya karena kamu di atas kursi roda, bukan berarti kamu menyusahkan semua orang. Lama-lama kami akan bosan menghadapi kamu, Wak. Jangan terlalu berharap kasihan pada mereka yang lebih dari kamu." Tante Mira sengaja memancing keponakannya itu. Dewa langsung geram mendengar Tante Mira mengatakan ia berharap rasa kasihan dari orang, membuat ia mengepalkan tangan. "Tolong, kalau tidak ada urusan, Tante mending keluar." Dewa mengusir tantenya sendiri. "Mau sampai kapan kamu dilayani terus kayak bayi?"
makin panas telinga Dewa. "Tika, kosongkan tempat ini," perintahnya pada si Tika. "Tapi Tuan..." Tika menatap ragu. Ia tidak enak pada Nyonya Mira, padahal wanita cantik itu yang membuatnya bisa mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Masa harus mengusirnya? "Dasar, nggak bisa berubah. Tante pulang. Tante harap pada kunjungan berikutnya kamu nggak lagi menyusahkan banyak orang." "Aduh," gumam Tika saat melihat Dewa mencengkram pegangan kursi. Jelas sekali tuan mudanya itu sangat geram. "Tika!" "Baik, Tuan." Tika langsung mengantar Nyonya Mira pergi, sebelum Gunung Bromo itu meletus dan membakar siapa saja dengan lava yang ia muntahkan. Klek, Tika menutup pintunya. Sudah 1 jam, ternyata dokter tidak bisa hadir. Dokter terpaksa putar balik karena tiba-tiba ada masalah besar. Alhasil terapi ini dibatalkan. "Maaf Tuan, sepertinya dokter mendadak berhalangan." "Jadi tidak jadi terapinya, Sus?" tanya Tika. "Terserah Tuan, kalau mau sama Mbak Tika ya sama saja." Tika tersenyum garing, mana mau pria balok dan jutek itu mau terapi dengan bantuannya. Tika menghela nafas panjang. "Mari balik ke kamar, Tuan." Dewa menahan kursi rodanya. "Lakukan denganku." Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba saja Dewa mau diterapi didampingi Tika. Sepertinya gara-gara Tante Mira yang super julid membuat Dewa jadi geram dan terpancing. Siapa yang mau lumpuh, siapa juga yang mau menyusahkan orang. Dengan gusar, Dewa menyuruh Tika membantunya untuk terapi. "Lakukan yang benar," sentak Dewa karena ia hampir jatuh. "Astaga," batin Tika menjerit. Memapah Dewa dengan badan yang jauh lebih tinggi dan besar darinya itu bukan perkara yang mudah. Apalagi ini yang pertama. Tika pun merasa kesulitan melakukannya. "Sabar Tuan," gumam Tika dengan bibir mengkerut. Capek hati dan capek pula badan Tika. Sudah, kembali ke sana," ucapnya dengan gusar. Dewa ngambek. Pria itu gondok tidak mau melanjutkan terapi lagi. Padahal baru sebentar. Dewa benar-benar tidak memiliki keinginan untuk bisa jalan lagi. Tika mengumpat dalam hati. Rasanya ingin ia pites tuan mudanya itu. Kalau bukan ingat gaji yang besar, lebih baik Tika kerja yang lain. Di mana memiliki bos yang tidak suka membentak, sudah jutek, galak, dan kasar. Sepertinya Tuan Dewa sedang tidak bersemangat. "Kita lanjutkan besok saja ya," ucap perawat. Ia juga kasihan melihat Tika yang dijuteki sama Dewa. Dewa diam saja di atas kursi roda, sementara Tika, gadis itu tersenyum kecut pada sang perawat. "Permisi Sus." Tika meninggalkan ruang terapi sambil mendorong kursi roda menuju kamar, karena keputusan ada di tangan Dewa. Ya sudah, terapi jadi batal. Sampai di kamar, Dewa masih memasang muka dingin. Ia yakin tidak bisa jalan lagi, makanya tidak mau terapi. Semuanya percuma. Lihat barusan. Mungkin ia ditakdirkan harus memakai kursi roda selamanya. Pria itu jadi pesimis, tidak yakin bisa jalan kembali. Dan yang jadi sasaran kemarahan adalah si Tika. "Tuan, waktunya makan siang." Tika datang sembari mendorong meja dengan banyak makanan di atasnya. Tika sempat ngiler. Menu yang ada membuat ia harus menelan ludah. "Singkirkan." Tapi Tuan, Dewa malah menjalankan kursinya ke balkon. Ia tidak peduli pada makan siangnya. Biasanya juga Tika yang makan. Sedangkan Tika, tangannya hampir saja mau menyolek kentang goreng dengan saus sambal. Gara-gara ada yang datang, ia urung melakukannya. Derap langkah kaki yang berirama membuat Tika menoleh ke sumber suara. "Nyonya?" Tika mundur dan menundukkan kepala, menaruh hormat pada Nyonya Bos. "Mana Dewa?" Mamanya Dewa memindai seluruh ruangan yang luas itu, mencari keberadaan sang putra. "Tuan ada di balkon, Nyonya." "Jangan biarkan lama-lama Tika, nanti masuk angin." "Baik Nyonya." Majikan Tika itu pun menghampiri sang putra. "Ayo masuk." Dewa bergeming, tidak menoleh sedikit pun. "Ayolah Dewa, sampai kapan kamu seperti ini?" "Tinggalkan Dewa." "Mau sampai kapan?" "Sudah lama, Dewa sudah divonis lumpuh, jadi Mama tidak usah banyak berharap."
Mama memejamkan mata dalam-dalam. Wanita yang tak kunjung menua karena skincare tersebut menghela nafas panjang. Mama yakin kamu bisa jalan. Cih, kubur mimpi Mama dalam-dalam. Mama mendesis. Kita lihat nanti. Mama berbalik saat berpapasan dengan Tika. Tangannya menepuk pundak Tika. Terus buat Dewa mengikuti terapi. Baik Nyonya. Tika mengangguk kemudian menghampiri Dewa. Tuan, ini makanannya. Prang. Lagi-lagi Dewa menghempaskan apa saja bila ia sedang marah. Ya ampun, kentang gorengku. Batin Tika merutuk saat makanan itu dibuang begitu saja. Tika sampai berdoa, semoga Dewa kewalatan dan kelaparan. Kalau tidak suka, jangan dilempar, jangan dibuang. Lebih baik biarkan saja. Tuan tidak tahu bagaimana rasanya kelaparan. Cerocos Tika tanpa peduli. Ia sibuk memungut kentang dan beberapa makanan lain yang tercacar di lantai. Tuan kan punya TV, pasti melihat berita kelaparan di Afrika. Tuan juga pasti punya kuota untuk melihat internet. Betapa banyak orang yang kesusahan hanya untuk mengisi perutnya yang kosong. Harusnya Tuan sadar tindakan Tuan ini berlebihan. Tika, kamu tahu sedang berbicara pada siapa? Sentak Dewa yang marah mendengar perkataan Tika yang baginya seperti omong kosong. Saya sedang bicara pada manusia. Masih menunduk karena membersihkan lantai. Berani sekali kamu mendebatku, Tika. Tika bicara apa adanya, Tuan. Lain kali kalau tidak mau jangan dibuang, biar Tika yang makan. Tuan bakal mengerti maksud Tika kalau Tuan pernah kelaparan. Sit, banyak bicara kamu, Tik. Keluar. Iya, Tuan. Tika juga sudah selesai. Jawab Tika lempeng, seperti tidak takut pada apapun. Makin geramlah si Dewa.